Udah berapa lama menggeluti usaha ini? Sekitar 9 bulan setelah pandemi. Usahanya sudah percobaan yang keberapa? Ini yang pertama, alhamdulillah sih, karena udah lihat berbagai usaha sepertinya ini worth it sih menurut saya. Jadi ini yang pertama menurut saya. Pernah gagal? Seperti apa ceritanya? Kalau gagal sih ya alhamdulillah saat ini belum. Cuman kalau pasang surut itu ya biasa sih. Usaha. Kalau misalkan pasang surut, apa yang buat tetap semangat atau bangkit lagi? Yang membuat saya semangat itu karena saya mempunyai impian. Karena saya mengalami kerja di luar sana, saya membangun impian orang, dan sementara saya membangun impian saya sendiri. Apa kendala yang sering dihadapi? Kendala namanya kita usaha ini pasti ketika surut kita bingung memutarkan modal tadinya. Karena barang yang kita beli itu belum terjual, nah kita sementara harus belanja lagi agar banyak stok produk gitu ya kan. Nah itu sih terkadang kendala yang sering dihadapi pengusaha-pengusaha rata-rata. Pelajaran dan strategi apa yang diambil dari efek pandemi COVID jika kemudian hari akan datang lagi wabah yang serupa? Menurut saya sih kalau ketika pandemi ini kita harus benar-benar mencari apa kebutuhan pokok yang sangat diminati. Karena kalau kita menjual barang yang sangat tidak dibutuhkan, nah itu lama, bukan tidak bisa lama. Makanya kita harus pandai-pandai lah cari apa yang kira-kira saat wabah seperti ini, apa yang bisa kita jual dengan lebih cepat lagi perkembangannya, bisa putar lagi lebih cepat uangnya. Berarti pandemi COVID kemarin pengaruh lah ya? Ya sangat berpengaruh sih, karena apalagi yang saya jual ini kan kalau kita bilang bukan kebutuhan pokok, nah jadi sangat berpengaruh gitu. Jadi apabila memang yang kalangan sangat-sangat, apalagi banyak pengurangan pekerjaan, mau buka usaha juga sulit, nah jadi sangat berpengaruh pandemi ini. Nah, bagaimana pendapat tentang bisnis online? Apakah memilih untuk online atau konvensional aja? Konvensional itu maksudnya nggak online, jualan di toko fisik aja. Sejauh ini karena memang awal saya mulai itu ya konvensional, tapi saya mulai mencoba juga sedikit-sedikit online. Kenapa? Karena kelebihan online ini juga bisa menjangkau jarak jauh, bukan hanya di sekitaran sini aja. Jadi kita bisa kirim sampai keluar daerah, keluar kota, dan jadi saya juga mencoba mendalami juga ilmu online ini. Oke. Dulunya sudah coba pekerjaan apa aja nih? Kalau kerja saya udah banyak, mulai dari pabrik, mulai dari marketing juga, jual-jual produk. Nah jadi saya mendalami ketika saya kerja ini, saya dituntut gitu, saya tidak punya kebebasan waktu, saya ibaratkan tertekan gitu batinnya. Tapi kalau kita buka usaha ini sendiri, nah kitalah bosnya. Karena setinggi apapun jabatan kita ketika kita bekerja, ya kita masih anak buah gitu kan. Tapi kalau kita buka usaha, sekecil apapun usaha kita, ya kita bosnya, kita yang mengatur. Apa alasan kenapa pilih buka usaha daripada kerja di perusahaan? Nah karena pengalaman saya udah lama di perusahaan ya gitu-gitu aja gitu. Kenapa? Karena dari sistem juga sekarang pekerjaan itu semua udah sistem kontrak. Nah apa-apa sudah sistem kontrak. Jadi kalau kita buka usaha ini dan itu tidak ada limit apa penghasilan. Kalau kerja kan kita dibatasi sebulan sekian. Nah kalau usaha ini kita tidak tahu, bisa sebulan mungkin sedikit, tapi bulan depannya bisa lebih banyak lagi. Nah gitulah usaha tadi. Nah, selain ini ada lagi nggak sumber penghasilan lainnya? Alhamdulillah saat sekarang ini mulai juga sih investasi di saham. Karena menurut saya ketika kita punya uang, kalau hanya kita tabung di bank itu akan termakan inflasi. Dan kalau hanya kita tabung di celengan, uang itu tidak akan bergerak, tidak akan ibaratkan bekerja untuk kita. Tapi ketika kita investasikan kemana aja,
selama uang itu bergerak. Nah itu akan bisa menjadi penghasilan untuk masa depan kita, setidaknya tabungan lah untuk masa depan kita, entah itu nanti anak kita. Apa rencana dan harapan lah jangka panjang untuk usahanya ini? Ya harapannya namanya buka usaha ya. Bagaimana cara kita meningkatkan penghasilan? Ya otomatis kita harus buka cabang. Karena di mana-mana pun kalau punya usaha, biar usahanya tadi berkembang ya pasti harus buka cabang banyak. Nah, biar apa? Biar potensi penghasilannya bisa berlipat-lipat ganda. Bagaimana pendapat dengan kita nih, tapi kita namanya udah punya banyak pelanggan, kita cari anggota, tetapi pelanggan tadi karena saking puasnya dengan kita, akhirnya apa, pangkas pun nggak mau sama anggota kita, maunya sama saya aja. Nah itulah kelebihan dan kekurangan tadi kalau kita menjual jasa dengan menjual barang. Kalau kita menjual barang, kita cukup cari apa namanya pekerja. Nah itu tidak ada kekurangannya, itu sih menurut saya. Oke, omset berapa kira omset rata-rata per bulan? Omset saat ini alhamdulillah ya masih sekitaran 2 juta. Tapi saya yakin dan percaya ini pun juga karena pandemi ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika ekonomi mulai pulih, bisa penghasilan saya ini lebih penghasilan ketika saya bekerja tadi. Yang penting apa? Kita yakin dengan usaha kita tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu akan menjadi kesuksesan untuk kita. Ada harapan nggak kepada pemerintah nih tentang nasib kita gitu? Pemerintah kan sebagai selaku regulasi kan. Untuk sejauh ini yang saya pahami selama saya menjalani, saya bekerja, saya usaha, itu semua tergantung kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak bekerja pun pemerintah tidak akan memberi makan kita. Artinya apa? Kalau kita tidak usaha, kita tidak bekerja, ya jangan harap gitu kan pemerintah akan menanggung beban hidup kita. Toh kenapa? Masyarakat Indonesia ini bukan hanya kita, masih banyak orang di luar sana gitu. Jadi tidak mungkin juga pemerintah menanggung semua warga Indonesia ini. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman
pelaku usaha di Indonesia, khususnya kaula muda nih yang lagi semangat-semangatnya bikin usaha? Apa yang mau disampaikan? Menurut saya, justru ketika muda itulah kita coba usaha. Kenapa? Karena belum terlalu banyak beban nih. Tapi kalau kita udah mulai tumbuh tua, ibaratkan lah kita udah punya anak, kita sudah punya istri, artinya apa? Tanggungan sudah banyak. Ketika kita mau mulai usaha itu sangat sulit. Artinya ketika kita masih muda, kita coba usaha apa aja itu, selagi itu gagal tidak masalah, itu akan menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi tetap semangat ya, coba usaha apa aja. Walaupun mungkin Anda bekerja tidak masalah, coba aja sampingannya dengan usaha jual online. Karena itu akan memacu menjadi pelajaran kita ke depannya. Oke, terima kasih.